Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak bot. Suatu hari di daerah Nganjuk yang paling dalam, terdapat seorang member pinjol yang sedang kabur dari kejaran debt collector yang kala itu ingin menggediknya akibat saat selfie KTP mengancungkan jari tengah. Alhasil, setelah saling adu ulti zilong, tiba-tiba member pinjol ini terkena sliding Sergio Ramos yang membuatnya akhirnya tertangkap. Bayar sekarang juga. Ini bang. Lah, kenapa nggak bayar dari tadi aja, buset dah. Nggak perlu capek-capek kabur, anjing. Sehari bekerja jadi tukang pukul pinjol, babang bernama Ricky pun memberikan istrinya gaji, panggil aja Diana. Yang dimana Diana tanpa putri ini tentunya kagak puas dengan gajinya karena kagak akan cukup untuk makan 1 bulan. Ya cari dong pekerjaan lain yang gajinya lebih gede. Ya makanya lu udah tahu hidup pas-pasan ikutan nyari kerja lah saat. Dan setelah mendengar bacotan dari Diana yang mengancam tak akan membiarkan suaminya satu kasur dengannya, kini Ricky pun mendapatkan telepon dari bos pinjol ilegal untuk menagih hutang seorang ormas aka organisasi emas-emas Jawa. Keesokan harinya Ricky pun mendatangi member pinjol yang lainnya untuk menagih hutangnya. Bu, ini jangan seperti ini. Saya pasti lunasi hutang saya. Di mana Ricky dengan baiknya karena member pinjol ini kagak punya uang, apalagi suaminya juga sedang menganggur, ia pun memberikan waktu beberapa hari untuk melunasi hutangnya dan bukannya melakukan kemodusan seperti seorang oknum ladusing yang menilang seorang woman, ujung-ujungnya malah dilecehkan di ruangannya. Waduh, hidup di dunia akan kiamat cuy. Profesi yang seharusnya menangkap kaum pelecehan pun malah menjelma menjadi orang yang seharusnya ditangkap, anjas. Karena gagal menagih utang seorang member pinjol, kini Ricky pun harus mendengar bacotan atasannya yang kata Ricky ia segan menagih hutang pinjol ke seorang NPC woman tadi hanya karena ada anaknya di sana dan supaya anaknya tak mencari tahu apa itu pinjol. Wah, andai debt collector baiknya seperti Ricky cuy. Udah gue pinjolin tuh semua aplikasi terus kabur ke luar negeri seperti alur cerita para koruptor, anjas. Karena gagal, kini Ricky pun pulang lebih awal karena akunnya di-ban beberapa hari akibat berkata tidak kasar. Sehingga melihat suaminya terkena ban, Diana pun mengancam akan balik ke rumah emaknya jika sampai sang suami mengalami pengekikan dari kantor pinjol. 3 hari kemudian, saat Ricky kembali bekerja, ia pun kembali mendatangi NPC woman kemarin dan seperti kebiasaan para emak-emak kampung. Tadi ibu pergi, tapi nggak tahu kemana. Ya, beginilah guys, pura-pura menghilang dari kehidupan adalah cara mengkelabui penagih pinjol. Awalnya Ricky pun pura-pura percaya dan ia lantas pura-pura pergi dari sana dan surprise. Sudah kuduga. Bener-bener kebiasaan emak-emak kampung yang terjerat pinjol anjing. Tanpa perlu babi lu bahlil Bahlul, kini Ricky pun langsung menciduk member pinjolnya, tapi si member malah remedi dalam berjalan yang membuatnya seketika wasted. Bayar Ya, jalan doang remedi apalagi menjalani kehidupan sehari-hari, anjas. Kala itu datanglah suami si member pinjol yang bagong melihat istrinya udah terkapar tak berdaya. Hasil sebuah tinjuku tidak pernah meleset. Karena mengira ini semua ulah Ricky yang membuat dirinya kini menjadi duda. Giliran bener kagak ada CCTV, giliran salah CCTV ada tapi buktinya yang dilenyapkan, aduh. Karena tragedi ini, Diana pun langsung minggat dari rumah akibat suaminya gagal menagih hutang yang ada malah berhasil menagih nyawa untuk disetor ke neraka. Sehingga malam harinya Ricky pun menggalau dan muncullah motivasi untuk mencari kerja jika perlu jadi buzzer politik pun digaskan hanya agar istrinya bisa kembali pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, kini 2 orang polisi pun datang dan tanpa mengatakan welcome to Mobile Legends, Ricky pun langsung diringkus untuk digiring ke kantor polisi atas tuduhan pembunuhan tanpa menyentuh. Nanti Bapak bisa jelaskan semuanya di kantor. Mari Pak. Sebelum 100% bersalah, kini Ricky pun diberikan kesempatan untuk menjelaskan bukan bermain belakang. Kok kesana? Dimana dari penjelasan Ricky dan hasil olah TKP-nya sama-sama menunjukkan bahwa Ricky tidak bersalah. Apalagi ada saksi mata yaitu si bocil ngep-ngep anak member pinjol yang melihat emaknya mengalami remedi dalam berjalan. Namun baru aja ingin pergi dari sana, datanglah suami si member pinjol yang tak terima Ricky bebas. Bahkan mengira ada main belakang sampai-sampai Ricky bisa bebas. Tapi untung sebuah baku hantam pun gagal terjadi karena seorang ladusing lebih dulu menghentikannya. Jangan bikin keributan di sini. Ini kantor polisi. Dasar nggak tahu malu. Kau tenang Pak. Nggak tahu malu kamu.
Ekspresi kekecewaannya si Babang dapat banget ya guys. Nah di malam harinya saat membuka kulkas yang isinya full belatung, bahkan gue pun heran gimana caranya belatung bisa ngespon di kulkas. Kan tertutup anjas. Dimana di tengah penguek-uekannya terdengarlah suara pas bunga jatuh yang ketika disamperin muncullah penampakan Jurik khas Nganjuk dengan skin rambut yang kagak pernah berkata aku jadi duta sampo lain. Wah. Orang lain udah sibuk mengembangkan teknologi, kita masih bersuka cita dengan hantu. Karena pengteroran ini membuat Ricky menelpon Diana karena mengira ini semua ulah dirinya sebab Ricky adalah orang yang tekun beribadah. Jika lagi ada masalah, cuaks. Seperti beberapa dari kalian ya guys, gue yakin pasti ada di sini. Tapi sayangnya Diana kagak mau angkat telepon. Nggak diangkat lagi. Keesokan harinya Ricky pun kembali bekerja secara normal, melakukan pengteroran lewat telepon dan jika tak dibayar barulah keluar ultinya yaitu mendatangi rumah member pinjol. Dimana baru aja Bagong memikirkan hantu Jurik semalam, datanglah bosnya yang langsung memberikan bacotannya akibat Ricky AFK dalam bekerja. Di malam harinya tiba-tiba lampu di rumah Ricky mati seperti Bali yang mengalami blackout dan muncullah lagi si Jurik pedalaman. Tapi seperti biasa saat ingin melakukan live tiba-tiba Jurik itu hilang seketika. Namun setelah ditelusuri lebih dalam seperti perasaanku padamu, anjas udah adegan kayak film hantu anjing padahal sinetron. Ketika masuk ke dalam sebuah kertas persyaratan pinjol pun tersobek. Yang membuat Ricky makin yakin jika Jurik tadi adalah manusia karena ya mana mungkin hantu bisa robek kertas dong. Di film Casper aja spesifikasi hantunya kagak begitu. Saat tadi berganti wallpaper, kini Ricky pun mengalami kecelakaan yang begitu GG gaming. Tapi untung kagak meninggal, yang ada ia malah ngespon di sebuah bengkel untuk mencari tahu kenapa motornya remnya blong. Dan kata seorang babang-babang ini bahwa ada seseorang yang mengsabotasenya agar Ricky bisa terdelete dari kehidupan. Ya kali kan bentukan kayak Casper bisa motong tali rem. Setelah tragedi ini, kini Ricky mendatangi pemakaman member pinjol yang wasted untuk berduka cita berharap tidak diganggu. Namun tiba-tiba ngesponlah babang suaminya panggil aja Irwan yang tak terima Ricky melakukan duka cita. Bahkan bacotannya pun ditambal oleh kata-kata dari anaknya yang lebih memiliki ilmu ketimbang orang tuanya. Gak seharusnya bikin keributan kayak gini ya. Dengar tuh bang, denger. Di rumahnya, kini Ricky pun berpikir jika kemungkinan Babang Irwan pelaku pengterorannya semalam yang mengcosplay menjadi Jurik. Dan untungnya Ricky pun ingat jika di rumahnya ada CCTV. Elit banget anjing rumah masing ngontrak ada CCTV-nya. Sehingga ketika dilihat melalui rekaman menggunakan laptop gaming Predator miliknya, anjas. Kini terbukti bahwa Irwan adalah sosok Jurik yang setiap malam selalu menghiburnya di tengah kesepian. Pak Dullah yang sudah menerorku selama ini. Andai semua manusia bisa berpikir positif seperti Ricky, gak menyangkutkan apa-apa dengan hal berbau hantu anjing, udah gak ada tuh acara gerbak rumah sakit angker. Setelah mengetahui Irwan pelakunya, saat hari berganti warna, kini Ricky mendatangi Irwan ke markas perkuli bangunannya, di mana akhirnya Irwan pun ngaku jika ia pelakunya yang udah datang ke kontrakan Ricky untuk baku hantam dan berharap Ricky terkena serangan jantung. Namun ada satu hal yang tak dilakukan oleh Irwan, yaitu kagak pernah mengcosplay menjadi Jurik pedalaman Nganjuk dan juga kagak pernah menyeting motor Ricky agar remnya blong. Namun Ricky yang tak percaya, ia pun langsung menantang duel 1 lawan 1 karena kalau ramean itu namanya salah satu dari perguruan silat di Indonesia. Anjas. Tapi saya tahu siapa Pak Dullah sebenarnya. Di sana ngesponlah mandor proyek yang membela Irwan dan memberikan bukti bahwa Irwan kagak bersalah dan memamerkan spek gaming laptopnya ke Ricky. Lihat tangannya guys, sosokan ngetik keyboard. Setelah diberikan rekaman CCTV-nya, kini Ricky pun ketar-ketir karena selang waktu yang ada di rekaman CCTV-nya sama dengan waktu Jurik melakukan pengteroran. Hasil ketika di rumah, kini Ricky berpikir keras dan mulai kena mental. Apalagi di rumahnya keran air tiba-tiba menyala. Yang saat dilihat airnya berisikan marjan rasa stroberi hingga membuat Ricky pun mulai percaya bahwa hantu itu ada. Di sisi lain terlihat Babang Madun yang lagi ingin COD-an. Ya elah, otokoreknya matiin dulu bang. Dimana rupanya Babang Madun ini melakukan silaturahim dengan Diana setelah kenalan melalui aplikasi lebah berbicara dan berujung saling tukaran nomor HP.
Keesokan harinya adegan seorang bocil kematian hampir wasted pun terjadi. Mau kemana Ulan? Ia membuat Irwan kini berdamai dengan Ricky. Saya sebenarnya itu masih belum bisa menerima kehilangan isi saya. Dibilangin bukan dia pelakunya, ngeyel bet anjing. Kala itu Ricky pun bertanya hal yang mengwak-wakan. Didatangi arwahnya Ibu Eni. Hari gini masih percaya arwah. Tapi ketika tahu jika Irwan kagak diberikan kejutan jurik istrinya, kini Ricky pun mulai percaya jika penderor dalam kehidupannya berbentuk manusia. Nah, di hari yang sama, kini Ricky kembali mencari tahu siapa pelakunya melalui rekaman CCTV. Orang itu seorang perempuan. Alhasil kini Ricky jadi tahu siapa pelakunya, yaitu seorang woman yang besar kemungkinan adalah istrinya. Gabut banget anjing, istrinya neror suami kagak salah apa-apa. Di siang harinya saat Ricky COD-an dengan member pinjol, ia pun berhasil menciduk Diana yang habis check out with Ayang dengan menggunakan sebuah mobil yang membuat Ricky langsung gas OTW rumah mudanya karena motor beat embernya kagak cukup untuk mengejar mobil milik Madun. Hingga hari berganti malam, bahkan sampai membuat Ricky tergantukan ria, namun tiba-tiba datanglah mertuanya yang menitipkan rumah ini dengan Ricky karena kebetulan mereka mau ada ikutan acara Super Family 100. Alhasil sambil menunggu, Ricky pun mengecek kamar Diana dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa kostum Brody bergaris cahaya kebenaran. Kostum yang sama di rekaman CCTV orang yang keluar masuk ke dalam rumahnya. Bahkan di bawah kasur, kini Ricky pun mengunboxing sebuah koper yang berisikan kostum jurik pedalaman Nganjuk. Capek-capek minggat ke rumah muda, ternyata cuman buat neror suami anjing. Di sisi lain, akhirnya Diana pun pulang sehabis dugem dengan Madun, sekalian live streaming menonton duet Madun dengan Wulan Guritno, dimana ketika sampai di rumah, Ricky pun langsung memberikan bacotan fakta. Ya, kamu sibuk kan? Sibuk sama laki-laki itu. Anjas. Namun yang lebih penting, si Diana akhirnya ngaku jika ia adalah sosok jurik pedalaman yang selama ini menerornya hanya cuman, Udah kere, nggak ngasih duit. itu dia, mulai dong bikin status single. Kala itu kita pun diberikan gambaran masa lalu Diana ketika membuat status single dan banyak sekali laki-laki berbatang yang mengajukan lamaran, sampai bertemulah ia dengan Babang Madun. Diana? Yang bagi Diana bisa memuaskan nafsunya di bidang materi, sedangkan bagi Madun Diana bisa, ya kalian tahulah. Aku mau kamu jadi istri kedua aku. Bahkan meskipun Diana akan dijadikan istri kedua, ia pun tetap gas karena lebih baik diduakan daripada kagak bisa menikmati kemewahan duniawi yang tiada duanya. Alhasil setelah mendapatkan laki-laki yang kaya, membuat Diana memikirkan cara tutorial pisah dengan Ricky, karena bukan tinggal bilang, "Mas, aku mau cerai mas," melainkan dengan cara menerornya berharap Ricky kena mental lalu menjadi gila. Buset dah, cerai doang ribet bener mbak. Tapi minta pisahnya gimana ya? Apa aku teror aja ya Mas Ricky? Beginilah guys, jika udah terbiasa hidup susah, lakuin hal yang gampang pun harus dibikin susah. Ketika cangkemnya berkata jujur, agar bisa membuat keplaying victiman seolah-olah Ricky yang jahat, ya kebiasaan woman guys. Kini Diana pun pergi malam-malam sampai kakinya remi di dalam berjalan dan terjadilah sebuah kecelakaan. Naik mobil di perkomplekan bisa-bisanya nabrak orang? Oh, pantes. Mobilnya Avanza Gran Turismo. Setelah kecelakaan, kini Ricky pun malah mengepik dokter kematian yang tertumben banget kagak berkata saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan memberikan sebuah nerf untuk Diana yang bisa membuat kita pun bagong karena surprise. Kecelakaan slow motion sampai kaki harus kena cut pakai Photoshop. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, kini Ricky pun dibuat bagong karena sosok pelaku kemarin yang mengendarai Avanza Gran Turismo itu adalah istri pertama Madun yang memang sengaja ingin mendelete Diana dari kehidupan namun gagal, dan kini akhirnya diringkus oleh pasukan Ladusing. Kemudian hari demi hari, kini Diana pun lewati tanpa memiliki kaki dan masih menggalau kakinya dapat surga atau neraka. Tapi di tengah penggalauannya datanglah Ricky yang kedatangannya bukan untuk membawa Diana pulang, melainkan menyetujui ajakan pisah dari Diana. Tadi katanya nggak mau bang, setelah CCD malah ngajakin cerai duluan. Meskipun udah mohon-mohon, tapi yang namanya nasi udah jadi bubur ditambah kerupuk yang jadinya super bubur. Kini mau tak mau Diana pun harus menjanda tanpa satu anak sama sekali. Bahkan untuk selanjutnya tentunya sangat sulit mencari pengganti Ricky akibat keterbatasannya dalam berjalan. Tamat?